Gadis itu melihat langsung wanita itu memeluk anak lain. Dengan senyum bahagia mereka berfoto keluarga. Saat itu juga dia akhirnya sadar bahwa wanita itu tak pernah mencintainya. Teringat semua momen saat dirinya selalu diragukan. Dia tidak menangis atau marah. Hanya menggenggam tangan ayahnya dan berkata dengan tegas, "Ajak aku pergi dari sini." Sejak awal, wanita itu memang membenci kehadirannya. Karena ayahnya bukan cinta pertama wanita itu. Setelah secara tak sengaja mengandungnya, dia dipenuhi rasa benci. Saat gadis itu tumbuh besar, wanita itu bahkan melarangnya memanggil ibu di depan umum. Karena hatinya hanya untuk anak dari cinta pertamanya. Bahkan saat ulang tahun mereka yang jatuh di hari yang sama, wanita itu hanya ingat membelikan hadiah untuk anak cinta pertamanya, dan melupakan kehadiran gadis itu sepenuhnya. Malamnya ketika pulang dalam keadaan mabuk, wanita itu tiba-tiba mengangkat gadis itu tinggi-tinggi. Gadis itu sempat mengira dirinya akhirnya merasakan kasih ibu. Namun nama yang disebut wanita itu adalah anak dari cinta pertamanya. Meski begitu, gadis itu tetap menghibur dirinya. Mengira jepit rambut yang baru diberikan adalah hadiah masuk sekolah untuknya. Tapi detik berikutnya, wanita itu tiba-tiba sadar dan menyadari kesalahannya. Langsung mendorong gadis itu ke lantai dan merampas jepit rambutnya. Lalu pergi tanpa menoleh sedikit pun. Gadis itu pun langsung menangis. Namun jauh di dalam hatinya, dia masih berharap pada kasih sayang ibu. Dia pun memohon pada ayahnya. Karena minggu depan sekolah akan mengadakan foto keluarga. Dia ingin wanita itu datang. Demi menyenangkan hati wanita itu, gadis itu untuk pertama kalinya mengajukan diri mencuci pakaian wanita itu. Mereka berdua bekerja sampai larut malam. Hanya berharap wanita itu pulang dengan senyum. Namun saat wanita itu membuka pintu, dia datang bersama cinta pertamanya dan anak perempuannya. Bahkan anak itu dengan berani memanggilnya ibu. Melihat kehadiran gadis dan ayahnya, cinta pertama langsung bertanya siapa mereka. Tak disangka wanita itu langsung menjawab bahwa mereka hanya tukang servis. Meskipun merasa sangat terhina, gadis itu tetap menahan semua perasaannya. Berusaha menyajikan air untuk tamu. Namun malah dijatuhkan oleh anak perempuan itu. Lalu menangis minta dibelikan minuman. Demi menenangkan anak cinta pertamanya, wanita itu malah menyuruh gadis itu pergi beli minuman malam-malam. Karena sudah larut, ayahnya yang akhirnya pergi menggantikan permen susu yang sangat sulit didapat untuk gadis itu di tangan anak cinta pertamanya. Hanya jadi sampah yang dibuang begitu saja. Dan wanita itu bukan hanya tidak menegur, malah sibuk menenangkan anak orang lain itu. Saat melihat ayahnya pulang, gadis itu dengan gembira mengambil minuman dan memberikannya. Namun karena menginjak permen yang tercecer, minuman itu malah terjatuh dan pecah. Wanita itu langsung marah besar, berteriak menyuruh ayah gadis itu membawa anaknya pergi. Demi membuat anak cinta pertamanya senang, wanita itu bahkan menjanjikan akan membawanya ke pusat perbelanjaan. Gadis itu mendengar dengan penuh iri, karena selama ini dia tak pernah sekalipun dibawa pergi olehnya. Saat anak cinta pertama mengajaknya ikut, gadis itu begitu senang, tak tahu bahwa itu hanyalah perangkap. Keesokan harinya mereka pergi ke pusat perbelanjaan. Begitu masuk, anak itu langsung meminta dibelikan coklat dan permen impor. Sementara gadis itu hanya bisa melihat dari kejauhan. Melihat itu, anak cinta pertama langsung bertanya pura-pura baik, apakah dia juga ingin. Gadis itu mengangguk pelan, namun bilang tidak ingin merepotkan. Namun kebaikan hatinya dibalas dengan jebakan kejam. Tak lama kemudian, cinta pertama memberi isyarat pada anaknya. Anak itu mendekat, dan diam-diam menyelipkan permen ke dalam saku gadis itu. Lalu langsung berteriak menuduhnya mencuri. Bahkan mengeluarkan permen itu dari tas gadis itu sebagai bukti. Meskipun gadis itu mati-matian menjelaskan, wanita itu tetap dingin tak peduli. Bahkan memaksa gadis itu minta maaf. Sampai malam, karena gadis itu tetap tak mau mengaku, wanita itu pun meninggalkannya sendirian di mall. Sebelum pergi, dia malah didorong oleh anak perempuan itu ke lantai.